mendengarkan podcast ini. Salah satu pernyataan penting yang harus diketahui dan diyakini sepenuhnya adalah mengenai pencipta langit dan bumi. Siapa pencipta langit dan bumi? Tidak cukup dijawab dengan Tuhan Allah. Anak kecil pun tahu itu. Sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca dulu saudara. Sesungguhnya langit dan bumi serta segala isinya, termasuk manusia, diciptakan oleh firman, sang firman, atau dalam bahasa Yunaninya logos. Mari Pak Ari bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Iya. Sang firman atau logos tak lain dan tak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam tulisannya Yohanes oleh ilham roh menyatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Memang dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, ketika Alkitab menulis mengenai penciptaan, tidak muncul secara eksplisit ada logos, ada pribadi anak Allah atau firman. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk mendukung atau meneguhkan kebenaran yang terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini. Yang pertama, saudaraku, sebutan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Elohim. El itu artinya the mighty, Allah yang maha tinggi. Kalau disebut Elohim itu artinya Allah-Allah atau para Allah, menunjukkan kejamakan. Elohim, kata ini menunjukkan kejamakan. Pada intinya di dalam lembaga atau institusi ilahi atau lembaga Allah atau Elohim, ada lebih dari satu pribadi dalam menciptakan langit dan bumi yang memang tidak akan diterima dengan mudah oleh orang-orang Yahudi yang meyakini Allah itu esa atau mono dalam pengertian matematis seperti yang dipahami mereka sebelum tercelik untuk memahami adanya Bapa dan Anak. Kalau di Alkitab terjemahan asli Perjanjian Lama, nama Allah untuk Israel itu Elohim, dan diterjemahkan khusus God, satu. Tapi kalau disebut Allah untuk bangsa lain diterjemahkan gods, ini sebenarnya tidak adil, saudaraku. Jadi kalau bertemu dengan kata Elohim untuk Allah, mereka menerjemahkan God. Tapi kalau kata yang sama ini dikenakan untuk bangsa-bangsa lain, misalnya kamu jangan menyembah Allah-Allah agama lain, Elohim juga yang digunakan. Kamu jangan menyembah Elohim Allah-Allah lain, diterjemahkan begini, saudaraku. Nggak adil kan? Terjemahan ini sudah berangkat dari premis yang sudah ada dalam pikiran penerjemah. Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba dibaca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau diterjemahkan bebas, atau tadi saya gunakan kata adil atau konsekuen, ayat ini mesti terjemahannya begini. Pada mulanya beberapa Allah, atau para Allah, atau Allah-Allah menciptakan langit dan bumi. Sebab kalau Elohim diterjemahkan God untuk Allah Israel, tapi untuk Allah-Allah lain pakai nama Elohim juga. Kamu jangan menyembah Elohim bangsa-bangsa lain, diterjemahkan gods.
itu sebenarnya tidak konsisten dan tidak konsekuen secara etimologi kata itu sendiri. Menjadi persoalan ketika Yohanes menulis firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya membaca perdebatan perdebatan seorang tokoh agama non-Kristen dengan orang Kristen, lalu dia sempat mengutarakan satu kalimat, di dalam Alkitabmu jelas mengatakan firman itu bersama dengan Allah. Itu bukan Allah, dia hanya bersama. Tetapi kan di ayat itu ada dikatakan firman itu adalah Allah, Kaitheos and Ho Logos. Dasar orang Kristen yang di debat nggak baca Alkitab, dia manggut-manggut, salah dong gua, gitu loh saudara. Jadi ini menjadi beban saya. Saya harus mengajak orang Kristen itu belajar. Dan banyak lagi saudaraku, penjelasan-penjelasan yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Tetapi karena orang Kristen tidak belajar Alkitab, tidak mengerti. The word was God. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Yunani tidak bisa secara utuh atau secara lengkap menerjemahkan maksud. Tidak bisa menerjemahkan secara lengkap utuh maksud inkarnasi Logos atau Allah anak tersebut. Kesulitannya terletak pada menerjemahkan kata Elohim ke dalam bahasa Yunani. Rupanya Yohanes memilih kata Theos yang menunjuk sosok yang maha besar, maha tinggi, maha kuasa, maha sempurna, seperti yang dipahami oleh orang-orang pada zaman Helenis, zaman di mana penulis Injil Yohanes hidup pada waktu itu. Theos itu kata yang dipahami oleh orang-orang pada zaman itu sebagai yang ilahi. Digunakan kata Theos. Tetapi kata Theos tidak menunjuk kepada jumlah atau kejamakan seperti kata Elohim. Kata Theos selain menunjuk kepada satu pribadi juga menunjuk kepada hakikat. Kata Theos selain menunjuk kepada satu pribadi juga menunjuk kepada suatu hakikat. Tetapi jangan lupa, ini penting, hakikat di sini hendaknya tidak dipahami sekedar sifat atau natur, tapi juga derajat atau posisi atau kedudukan. Saya ulangi, kata Theos tidak bisa menunjuk pada jumlah. Theos tidak bisa menunjuk kepada jumlah, seperti kata Elohim yang bisa berarti jamak. Tetapi kata Theos selain menunjuk kepada satu pribadi juga menunjuk kepada hakikat. Tapi hakikat di sini hendaknya tidak dipahami sekedar sifat atau natur saja, tapi juga derajat atau posisi atau kedudukan. Mengapa saya mengatakan tidak hanya menunjuk sifat atau natur? Sebab berbicara mengenai sifat atau natur, ternyata manusia juga adalah makhluk yang memiliki natur Allah. Dalam perdebatan tokoh agama non-Kristen itu atau pengajar agama non-Kristen, orang Kristen, dia sempat berkata, kalian membaca di Alkitab semua orang juga bisa jadi anak-anak Allah. Apa bedanya dengan anak Allah itu? Jangan dijadikan dia Allah. Yesus itu anak Allah tapi bukan Allah. Seperti manusia juga bisa disebut anak-anak Allah. Coba. Itu benar kan? Tapi yang satu ini beda. Nah, bedanya di mana? Nah, itu loh yang kita mesti harus ajarkan, saudaraku. Amin. Dan saya terbeban untuk mengajarkannya kepada anak-anak remaja dan pemuda. Kita sedang merancang untuk membuat khusus pertemuan remaja hari Sabtu dari jam 8:30 sampai jam 12 jam 1 mengenai ini. Saya akan didik mereka untuk menjawab bagaimana Tritunggal, Yesus Tuhan, apa dia bangkit, gitu saudara. Sebab kalau saudara mendengar perdebatan mereka, tokoh agama non-Kristen bisa berkata, Yesus sendiri berkata seperti Nabi Yunus dalam perut ikan 3 hari. Anak manusia juga 3 hari lalu bangkit. Lalu orang Kristen yang sedang bertanya, ditanya sama tokoh agama non-Kristen atau pengajar yang non-Kristen, Yunus di dalam perut ikan mati nggak? Dia jawab enggak. Kalau Yesus mati, ya nggak cocok nubuatan dengan kenyataan. Sama seperti Yunus tidak mati, Yesus pun sebenarnya nggak mati. Coba di Injil ada tulisan Yesus mati?
Yang ada kan cuma ditusuk, keluar darah dan air. Itu kan asumsi, coba. Tuh anak-anak muda kalau nggak ngerti bisa, ya juga ya. Betul nggak? Nah ini kan harus dijelaskan. Makanya kita tidak boleh ragu-ragu mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, tapi tidak sama dengan anak manusia yang juga anak Allah. Sama-sama punya natur, karena tentu Allah sempurna, tetapi manusia yang ideal itu manusia yang memiliki natur atau kodrat ilahi, seperti yang ada dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kodrat fuseos, sedangkan ilahi adalah theos. Jadi kodrat ilahi, kita punya kodrat huseos, theos. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus, saudaraku sekalian, sehakikat dengan Allah, kata hakikat di sini hendaknya tidak hanya dipahami sekedar sifat atau naturnya, tapi juga derajatnya. Tapi derajatnya pun harus dipahami bahwa Tuhan Yesus tidak sama dengan Bapa. Derajat dalam arti bahwa Tuhan Yesus masuk dalam lembaga ilahi, tapi tidak sederajat dengan Bapa di surga. Tapi dan ini akan dijelaskan secara mendalam nanti di waktu-waktu mendatang ya. Tetap saya akan bicara mendatang. Tuhan Yesus itu utusan ya. Utusan. Bapak lebih besar dari aku, jelas. Pribadi juga menunjuk kepada hakikat di sini hendaknya tidak dipahami sekedar sifat atau natur, tapi derajat atau posisi, sebab manusia juga jadi man of God, manusia Allah, manusia yang punya hakikat Allah. Maka manusia yang diselamatkan harus punya karakter seperti Bapa di surga. Apanya yang sama? Naturnya, moralnya. Ya tentu manusia tidak bisa sempurna seperti Bapa. Kan banyak orang sering berkata itu Erasmus itu ngawur. Masa kita bisa sempurna seperti Allah? Kita tidak bisa sempurna seperti Allah. Seperti Bapa itu maksudnya kita berkemampuan untuk berpikir, berperasaan, bertindak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Tentu kita tidak bisa sama dengan Tuhan Yesus dalam kesempurnaan. Jangankan saya dengan Tuhan Yesus, saya dengan Paulus juga bisa tidak sama. Sesuai dengan kapasitas masing-masing, yang diberi banyak dituntut banyak, saudaraku. Kalau anak umur 6 SD ya 3 tambah 3 dia bisa jawab 6, itu perfect, sempurna untuk anak SD. Tapi tidak sama dengan anak SMA kelas 3. Ya harus dipahami dengan luas, harus cerdas. Jadi kalau Injil Yohanes mengatakan firman bersama-sama dengan Allah, artinya Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa pada mulanya firman ini bersama dengan sosok pribadi agung. Dalam hal ini kita pahami sebagai Bapa bersama-sama dengan Allah, pribadi agung Bapa. Kalau dikatakan bahwa firman itu adalah Allah, artinya bahwa firman itu juga sederajat dengan sosok Bapa dalam lembaga yang disebut Theos, atau dalam bahasa Ibrani tadi Elohim. Dalam hal tersebut kita sebagai umat pilihan yang mengenakan kodrat ilahi dan hidup dalam pimpinan roh dapat disebut anak-anak Allah, sama seperti sebutan Tuhan Yesus. Karena sama-sama mengenakan kodrat ilahi. Tetapi kita tidak bisa disebut sebagai Allah anak, sebab itu hanya untuk Tuhan Yesus. Harus bisa membedakan antara anak Allah dan Allah anak. Anak Allah itu artinya ya gen, keturunan, ya senatur dengan Allah karena dilahirkan oleh Allah. Juga tokoh pengajar non Kristen tadi juga berkata, Yesus tidak lebih besar dari nabi-nabi lain. Jangan karena dia tidak punya bapak. Adam juga tidak punya bapak katanya. Apa berarti Adam lebih besar dari nabi lain? Gitu dia bilang. Itu orang Kristen bodoh lagi. Iya ya gitu. Adam itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kita nggak boleh ragu-ragu mengatakan Tuhan Yesus yang menciptakan Adam. Kalau dalam penjelasan nanti saya mau beritahu bahwa roh pasti dari Allah Bapa. Tapi Tuhan Yesus yang menciptakan. Tapi roh dari Bapa. Maka bersama-sama
ketika berkata marilah kita ciptakan manusia. Ntar sampai di situ. Oke. Anak Allah bicara bahwa sosok ini keluar dari Bapa. Allah anak bicara soal derajat dari pribadi itu. Dalam hal ini Tuhan Yesus. Kita bisa jadi anak Allah tapi tidak akan pernah jadi, tidak mungkin. Allah anak hanya satu, Tuhan Yesus. Jadi kalau seorang sosok pengajar yang profesor doktor itu berkata, jangan karena Yesus tidak berbapak dia bisa lebih besar dari nabi lain. Adam juga anak Allah, kita juga disebut anak Allah, itu disebut nama-namanya gitu. Tidak, dia anak tunggal. Nah, dijelaskan anak tunggal itu artinya apa? Belajar dari orang yang ngerti. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini masalahnya Yohanes tidak menemukan kata untuk Elohim, jadi Theos. Theos tidak menunjukkan kejamakan ya, tapi Theos ini menunjukkan pribadi. Jadi kalau pada mulanya, atau ayat 1 dibaca, Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman bersama dengan Theos. Terus? Dan firman itu adalah Allah. Firman bersama-sama dengan pribadi agung. Siapa? Bapa. Dan firman itu adalah juga Allah sehakikat. Tapi bukan hanya dalam arti sifat. Kalau sifat, kita juga punya sifat seperti Bapa. Tapi dalam derajat, artinya dalam lembaga Elohim, Tuhan Yesus salah satu dari pribadi itu. Allah anak. Ada Allah Bapa, ada Allah anak. Nah, memang masalahnya adalah apakah orang mau mengakui Allah punya anak yang istimewa bernama Yesus, yang dipercayai menciptakan langit dan bumi dan memerintah sebelum dunia dijadikan. Kalau tidak bisa, jangan bicara lagi. Konyol dong. Enggak konyol, ini prinsip. Kita hidup cuma 70 tahun, you mati, saya mati. Nanti kita buktikan apakah dia benar akan memerintah jagat raya sebagai raja. That's it. Jadi sebenarnya tidak mungkin terjadi dialog-dialog di mana ada titik pertemuan. Tidak mungkin bisa. Sebab kalau orang sudah tidak bisa menerima Allah memiliki anak, bukan dalam arti seksual ya. Sekarang kita bisa melihat bahwa domba juga bisa punya anak tanpa seks, yaitu lewat cloning. Cloning tanpa seks bisa cloning. Apa sulitnya Allah melahirkan atau keluar dari Bapa anak tunggal ini? Anak inilah yang dijadikan Tuhan. Nah, penjelasan soal Tuhan itu apa? Mesti harus belajar lagi. Sebenarnya jagat raya ini hanya punya satu Tuhan, saudara, yang bernama Yesus. Allah Bapa, Tuhan besar. Kalau mau kasih Tuhan besar. Kan masalahnya kan orang Yahudi berkata tidak ada Yahweh selain Elohim. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan prinsipnya orang Yahudi. Tidak ada Yahweh selain Elohim. Nah, Elohim saja udah jamak. You nggak mau tahu ya sudah. Tidak ada Tuhan selain Elohim. Nanti dulu ada Tuhan di dalam Elohim itu. Yesus Allah anak itu Tuhannya, dan Bapa itu atasannya. Kok begitu? Iya, Bapa itu Bapaknya dan Bapak kita semua. Makanya Anda perhatikan nggak kalau saya berdoa, ya Bapa kami, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapak kami semua. Anda enggaknya? Itu maksud saya. Ini prinsip. Ngawur banget. Iya, orang boleh bilang kita ngawur, kita buktikan saja nanti. Dan kita juga logik kok, kita mengolah Alkitab. Ingat, jangan menggunakan kitab lain untuk menyoroti ini. Harus pakai Alkitab. Dan puji Tuhan ya, landasan yang kita pakai itu kitab perjanjian lama, kitabnya orang-orang Yahudi ini, kitabnya Musa, yang mengajarkan adanya Adam dan Hawa, Noah, Abraham. Satu-satunya sumber, tidak bisa diambil dari sumber manapun. Nah, kalau diambil dari sumber manapun, dipertemukan, tidak bisa ketemu. Sudah, jangan ngomong dah, masing-masing jalan saja.
Jadi kita disebut anak-anak Allah, tapi kita tidak bisa disebut Allah anak, sebab hanya Tuhan Yesuslah Allah anak. Ia ada dalam lembaga ilahi bersama dengan Bapa sebagai Tuhan yang kehadiran Bapa dan Anak diwakili Roh Kudus yang memenuhi jagat raya. IT Tuhan, teknologinya sempurna. Kita begitu berkata Bapa di surga, itu Roh Kudus ngeling cepet langsung kepada Bapa, cepet pada Tuhan Yesus in real time, di waktu yang tepat. Makanya kalau Anda bergaul terus dengan Tuhan, Anda bisa menghayati waktu berkata Bapa di surga, ngeling langsung tanpa ada gangguan, karena memenuhi jagat raya. Jadi untuk meneguhkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, yang pertama penggunaan kata Elohim. Orang Yahudi tidak mau terima itu. Masa Allah punya anak gitu, saudaraku. Masa Allah punya anak? Kalau punya emangnya kenapa? Masalah buat lo. Ya kayak manusia saja. Kayak manusia saja kan gitu alasannya. Itu kan terbalik. Emangnya kapan ada standar bahwa Allah itu mesti bagaimana? Allah bebas dengan tindakannya. Kalau Bapak mau melahirkan anak, kalau anak dipercaya menciptakan langit dan bumi dan dipercayai untuk memegang kendali amanat untuk memerintah jagat raya, emangnya salah? Oh, nggak bisa gitu. Siapa yang punya aturan? Kok jadi bodoh? Kita nggak boleh terbawa oleh cara berpikir orang. Oh, Allah punya anak. Emangnya kalau iya lo masalah apa? Kita nggak usah malu mengakui Allah punya anak. Nggak usah ragu-ragu mengatakan Yesus anak Allah, yang menjadi Allah anak, dan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memerintah jagat raya ini. Jangan ragu-ragu. Amin. Kesetiaan kita harus teruji di situ. Darah dan nyawa kita pertaruhkan. Emangnya kita merugikan siapa? Merugikan apa kalau kita punya keyakinan begitu? Kok terganggu? Amin. Itu orang-orang Yahudi terganggu sekali. Sebab dengan demikian Musa bisa bergeser. Keagungan Musa yang dikultuskan sebagai pengajar bisa bergeser dengan munculnya Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus berkata tidak. Satu nokta ayat pun tidak akan lewat sebelum langit bumi ini lalu. Tidak akan. Karena Taurat itu memang membuat manusia jadi santun. Tapi Tuhan Yesus membuat manusia bukan hanya sampai di santun, tapi sempurna ya. Harus santun dulu baru sempurna. Setelah Yesus ya sudah cukup, nggak butuh yang lain. Karena Musa sudah cukup mengajarkan hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Kamu sempurna seperti Bapa. Maka Tuhan Yesus dalam seluruh perilakunya tidak bercela. Pernah nggak ada orang menyalahkan Tuhan Yesus? Dalam kehidupan moralnya, moral seksnya, kejujurannya, tidak ada yang bisa menyalahkan. Dia bisa dicontoh dalam segala hal yang dilakukan. Seandainya Tuhan Yesus misalnya, maaf ya, tapi tidak nih, mukul orang, jebret, berdarah-darah. Terus kita nggak boleh mencontoh itu. Kenapa? Itu hanya Yesus yang boleh pukul orang, kita nggak boleh pukul. Oh, nggak boleh, nggak bisa dong. Contoh dong dalam segala hal. Baru bisa. Dialah yang menyempurnakan, dia menutup semua wahyu Allah dengan tindakan hidup yang sempurna. Sehingga kita tidak butuh wahyu yang lain. Jadi berapi-api. Oke, yang kedua, untuk meneguhkan bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi, dinyatakan di Kejadian pasal 1 ayat 26. Coba dibaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita itu kan bapak dan anak. Ini kalau yang kita pahami ya. Bapak enggak kelihatan. Pasti moralnya. Pasti. Dan Tuhan Yesus sebagai wakil perwujudannya. Seandainya.
Maaf ya, ini seandainya Tuhan Allah mau menyatakan di dalam bentuk bagaimana, pasti tidak dalam bentuk cumi, oktopus, dalam bentuk monyet. Dia bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ini yang dipilih bentuk yang terbaik. Maka ketika Tuhan Yesus menciptakan, dia menciptakan bentuk seperti ini. Ini bentuk yang paling sempurna. Telinga di kanan kiri, mata di depan, bukan mata satu, mata sebelah sini. Ini bentuk yang terbaik. Hidung lubangnya di bawah, kalau di atas sini perlu payung kecil. Kemana-mana perlu payung kecil. Sebab kalau hidung lubangnya di atas begini, banjir terus. Jangankan hujan, gerimis pun banjir. Kan ini sempurna, amin. Semua ini sempurna. Jadi seperti Bapak itu pasti moralnya, juga seperti Tuhan Yesus, dan bentuknya kalau Tuhan Yesus memilih, dia pilih bentuk ini. Saya sih yakin aja walaupun orang ketawain saya. Kalau kita tanya Tuhan Yesus yang menciptakan kita, oh iya, kenapa pilih bentuk ini? Aku juga bentuknya seperti itu, bisa begini. Aku pilih bentuk seperti ini yang terbaik. Bukan bentuk plus dengan tangan 11 atau 12, enggak. Dia pilih bentuk ini. Jadi bersyukur jadi manusia. Pernah ada bersyukur kenapa aku nggak jadi ikan koi, apalagi ikan cupang? Ini luar biasa dengan metabolisme tubuh yang sempurna. Nanti di langit baru-baru tubuh yang sama seperti ini yang kita miliki. Jadi kalau kita punya tubuh hari ini tidak sempurna, sakit-sakitan, makin tua, makin rapuh, nggak problem. Kita akan dikubur, saudaraku, dan kita akan punya tubuh baru seperti ini, nggak tubuh yang lain. Dulu bayangan saya nanti tubuh kemuliaan itu bercahaya. Artinya tubuh kemuliaan itu, ini nanti saya jelaskan bukan kali ini ya. Tubuh kemuliaan itu bukan tubuh yang bernyala-nyala. Tubuh yang tidak akan pernah bisa mati. Yang bisa dinikmati oleh manusia itu dan Tuhan yang menciptakan. Tuhan juga mau berdinamika dengan manusia. Dalam ayat tadi dikatakan, marilah, baiklah kita. Dengan siapa Allah berdialog? Ada yang mengatakan dengan malaikat. Bro, tidak mungkin. Tentu tidak mungkin, sebab malaikat adalah ciptaan yang tidak pernah ikut menciptakan. Kata kita dalam teks tersebut juga ada unsur atau menunjukkan kesederajatan antara mereka yang menjadi pencipta tersebut. Kesederajatan antara mereka yang menjadi pencipta tersebut bukan berarti Tuhan Yesus sama levelnya dengan Bapa, tetapi sederajat dalam tataran sebagai Allah dalam lembaga ilahi. Dalam kehidupan sekarang ini Anda bisa paham nggak kalau seorang bapak ya memiliki perusahaan lalu anaknya diangkat jadi GM atau jadi komisaris utama, lalu bapaknya retired atau tetap jadi komisaris gitu, komisaris utama, anaknya hormati dia. Ngerti nggak? Itu hal yang bisa kita mengerti. Allah pun juga begitu. Itu buatan Erastus saja. Dengerin, saya ngomong terus ya. Terkait dengan hal ini, dalam Keluaran 7 ayat 1, Allah sendiri yang memberi definisi mengenai Allah. Apa itu Elohim? Tuhan berfirman, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim. Tuh, bagi Firaun dan Harun abangmu akan jadi nabimu. Kata Allah dalam teks itu Elohim yang menunjukkan kejamakan. Dalam teks bahasa Inggris versi King James diterjemahkan, I have made thee a God. Aku menjadikan kamu seorang raja. Ini sebenarnya juga merusak gramatika karena Elohim itu jamak bukan ya. Mestinya enggak. Dalam hal ini penterjemah Alkitab sudah memiliki premis terhadap doktrin Allah. Kalau saya terjemahkan bebas, lihat aku mengangkat engkau sebagai para Allah bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi juru bicaranya. Teks aslinya begitu. Juru bicara. Nabi bisa. Artinya juru bicara. Musa dan Harun adalah lembaga yang akan berurusan dengan Firaun. Harus sebagai juru bicaranya itu Harun, saudaraku sekalian. Harun yang menjadi juru bicaranya, saudara. Tetapi di belakang Harun ada Musa. Sebagai pemberi mandat. Musa pemberi mandat, karena Musa yang sebenarnya menjadi
pemimpinnya. Allah di sini berarti satu lembaga yang memiliki. Jadi Allah atau Elohim berarti satu lembaga, di dalamnya ada beberapa pribadi yang memiliki kehendak, yang kehendaknya harus dilaksanakan, dan dalam pelaksanaannya ada satu yang mewakili dari pribadi-pribadi dalam lembaga tersebut. Saya ulangi. Jadi Elohim artinya Allah, artinya satu lembaga dari beberapa pribadi yang terdapat di dalamnya, yang memiliki kehendak, yang kehendaknya harus dilaksanakan, dan dalam pelaksanaannya ada yang jadi juru bicaranya. Hal ini sejajar dengan lembaga ilahi yang di dalamnya ada Bapa dan Anak dan Roh Allah yang melingkupi semuanya, dan Tuhan Yesus Kristus sebagai penerima mandat untuk melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian jelas bahwa ketika Allah berkata baiklah kita adalah pernyataan Allah Bapa sebagai sumber segala kemuliaan, kuasa dan kerajaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Tuhan Yesus sebagai pelaksana dari rencana menciptakan manusia tersebut. Itu mah suka-sukanya si pendeta saja. Oh ya, nanti kita ikut terus. Ini kan baru pertemuan pertama, bro. Kita akan teguhkan dengan banyak penjelasan lain. Allah Anak yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia dengan nama Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus pantas disebut Tuhan. Dalam hal ini kita bisa memahami pengertian Tuhan. Tuhan sama dengan Tuan, sang majikan, atau sebagai pemilik segala sesuatu, atau yang dipercayai memerintah. Menarik sekali ya, di dalam perjanjian lama itu kan ketika mereka menganggap nama Yahweh itu keramat di dalam satu periode, tapi mereka menyebutnya, mengelafalkan dengan Adonai, artinya my master, Tuhan atau Kurios. Yesus itu Tuhan. Adalah kan dalam perdebatan juga ada yang mengatakan Yesus dipanggil Allah, Eloi Eloi Allah. Maksud dia juga Allah. Dia tidak pernah mendengar suara kebenaran mengajarkan ada lembaga ilahi. Dan maaf, istilah lembaga ilahi juga tidak ada di buku teologi manapun atau doktrin manapun. Saya pasti nanti ditentang, saya sih senyum aja. Gak mau debat. Yang penting kebenaran itu ditangkap, dimengerti, dan sungguh-sungguh dilakukan dan merubah manusia. Allah Anak yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia dengan Yeshua HaMashiach atau Yesus pantas disebut Tuhan. Dalam hal ini kita harus mengerti pengertian Tuhan. Tuhan itu sang majikan. Bapa menyerahkan kekuasaan kepada Anak. Di kitab Daniel, yang tua, yang lanjut usia, menyerahkan kekuasaan kepada Anak manusia. Ini jadi Tuhanmu. Kalau Bapak, Tuhan besar. Tapi kamu urusan dengan Anak. Dia yang kupercayai untuk menerima kemuliaan. Maka Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Itu kalau orang di luar Injil yang tidak mendengar firman ini, marah. Kurang ajar. Nggak ada Yahweh selain Elohim. Iya, nggak ada Yahweh selain Elohim. Tapi Elohim itu jamak, mas. Nggak ada Tuhan selain Allah. Setuju, tapi Allah itu jamak, itu lembaga. Ada Bapa, ada Anak. Dan yang Anak ini jadi tuannya. Jadi gimana nggak ada Tuhan selain Allah? Ada. Tuhannya itu sang Anak, sedangkan Bapa ya Bapa. Kok mau Allah punya anak? Ya kalau mau begitu memangnya jadi masalah buat lo. Enak gak saudara? Udah biarin aja kita begitu. Memang begitu Alkitab ngomongnya. Makanya kita gak usah pusing-pusing mikir Tritunggal itu begini, bukono begini. Lu capek ikutin ini pelan-pelan. Ngerti. Amin. Oke, saya teruskan ya. Dalam hal ini kita memahami ya, pengertian Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti konsep orang Yahudi bahwa tidak ada Yahweh selain Elohim. Artinya tidak ada yang pantas disebut Tuhan atau sang majikan atau sang pemilik selain Elohim.
Tetapi harus dipahami bahwa di dalam Elohim terdapat Bapa dan Anak. Siapa yang menjadi Tuhan di situ? Anak. Lalu Bapa, dialah yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan, kerajaan yang dipercayakan kepada Anak. Kok gitu? Emang dari sononya. Amin. Pokoknya kita gila aja gitu. Amin. Saya percaya dia majikanku, Tuhanku. Aku cintai dia. Aku hidup bagi dia yang menciptakan aku. Nanti Allah marah loh. Tanggung jawab gua dah. Oh, dia bapakku kok marah. Masa? Kita buktikan nanti. Makanya kelakuan kita harus menunjukkan Bapak kita. Supaya kita bisa menunjukkan bahwa Allah itu tidak kontradiksi dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan mengatakan kalau kamu saling mengasihi, kamu baru membuktikan aku utusan Bapa. Itu maksudnya. Bagaimana membuktikan Allah Bapa tidak konflik dengan Tuhan Yesus? Sekarang Tuhan Yesus mau mengkudeta Allah. Kelakuan kita harus sempurna. Dengan kesempurnaan kelakuan itu kita memuliakan Bapa. Nggak mungkin dong orang sebaik ini anak setan. Amin. Itu dia, luar biasa loh sebenarnya di situ. Makanya doktrin tidak bisa dilepas dengan perilaku. You boleh bicara macam-macam, kalau perilakumu tidak benar percuma. Dan inilah yang membuat kita berjuang berat, saudara. Bukan kita belajar teologi ya, persiapan khotbah ini waduh berat. Oh, yang berat bagaimana kita menampilkan pribadi Allah yang tidak kelihatan sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Supaya mereka tahu aku diutus Bapa, makanya kamu mesti benar. Waduh, hebat banget ya. Ini kalau ketemu para teolog kan, wah enggak bisa begitu Pak, harus diuji dulu dengan kajian-kajian. Makan tuh kajian, gua nggak mau ikut-ikut itu. Kita pokoknya punya kajian sendiri, kita bergaul dengan Tuhan, titik. Nggak usah debat-debat, pokoknya kita diberkati Tuhan. Lagi pula kan maaf ya, kita bukan orang-orang bodoh yang hanya asal ngomong. Kita juga punya argumentasi. Ini akan jadi buku-buku tebal, bacalah. Dalam hal ini kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, seperti konsep orang Yahudi, bahwa tidak ada Yahweh selain Elohim, artinya yang pantas disebut Tuhan atau sang majikan atau sang pemilik hanya Elohim. Dan dalam Elohim Tuhan Yesuslah sebagai Tuhan. Nggak ada lagi Tuhan selain Yesus. Itu maksudnya. Nggak ada Tuhan selain Yesus. Kalau orang Yahudi kan anti itu. Nggak ada Yahweh selain Elohim. Iya, tapi dalam Elohim itu ada Bapa dan Anak. Jadi kalimatnya kamu rubah, nggak ada Tuhan selain Yesus. Lalu Allah di mana? Ya Allah itu termasuk di dalamnya ada Bapa, ada Anak. Anak itulah sebagai juru bicaranya. Makanya kita harus duduk dulu bicara Allah menurut kamu itu apa, Allah menurut saya itu apa. Jangan kita debat, kusir, beranteman, punya konsep Allah itu beda. Bayangkan kalau orang satu dari Semarang, satu dari Solo, bicara soal di mana letak stasiunnya. Letak stasiun menurut orang Semarang, lalu letak stasiun menurut orang Solo, ya beda. Sekarang kita satukan dulu, kita berasal dari kota yang sama dulu. Betul nggak saudara? Kalau beda mau debat bagaimana orang? Konsep Allah itu apa, Tuhan itu beda kok. Makanya paling baik sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tuh menerima, bukan menyetujui ya, setuju dalam arti mengakui kebebasan orang memeluk agama, tapi tidak usah memaksa orang harus menuruti keyakinan kita. Dan kita pun tidak mau ikut keyakinan orang. Hidup berdampingan dengan dalam damai sejahtera di 70 tahun umur hidup kita di bumi ini. Nggak usah berkelahi, nggak usah bilang kita Kristen tuh yang paling benar tuh kafir. Nggak boleh. Biar nanti soal kafir atau kafur tergantung kita di sono. Amin saudaraku. Damai sejahtera. Kita tolong orang susah. Jangan hanya orang Kristen, non Kristen pun yang butuh pertolongan kita tolong. Karena kita anak-anak Allah yang nanti akan memerintah di sana, yang anggota masyarakatnya juga dari bermacam-macam bangsa. Jadi kita itu sudah belajar jadi kepala pemerintah atau jadi pejabat kerajaan surga. Oke. Saudaraku sekalian,
Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia dijadikan adalah kemuliaan atau kuasa pemerintahan dari Bapa, ya. Yohanes 5:19. Sebagai umat atau hamba bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus patut sebagai umat atau hamba bagi Yesus Kristus, kita patut menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, majikan agung kita. Di sini letak perbedaannya, saudaraku sekalian. Apa perbedaannya? Begini. Orang Yahudi paling benci Tuhan Yesus karena ngaku anak Allah seakan-akan sejajar. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan dia sejajar loh, Bapak lebih besar. Sederajat dalam lembaga keilahian. Amin. Di dalamnya termasuk dia disebut firman itu adalah Allah. Tapi tidak berkata bahwa Bapak sederajat dengan dia. Makanya perdebatan-perdebatan dalam sejarah gereja, dia sehakikat dengan Allah, bla 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 bla. Kita nggak usah ikut-ikut berkelahi. Kita punya sendiri. Oke? Hakikat dalam arti apa? Natur, sifat manusia punya karakter Bapak juga, walaupun tidak sempurna dalam tataran manusia ciptaan Allah, tapi juga punya elemen, komponen, apapun namanya ya, natur seperti natur yang dimiliki oleh Bapa. Nah, tentu saja dalam penciptaan Tuhan Yesus tidak dapat melakukannya sendiri. Dalam salah satu pernyataannya yang mulia, Tuhan Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Pernyataan Tuhan Yesus di ayat ini tentu saja bukan hanya menyangkut apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama di dunia ini, tapi juga di kekekalan sebelum dunia dijadikan, sampai dunia dijadikan. Maksud saya sampai sebelum dunia dijadikan, sampai dunia dijadikan, dan pemerintahannya, pemerintahan atas bumi ini sebelum Tuhan berinkarnasi selalu dibimbing oleh Bapa. Dan saudaraku sekalian, yang luar biasa di sini yang Bapak Ibu bisa pahami, kalau Bapak mengutus putranya menjadi manusia, itu sangat luar biasa. Mengapa? Tuhan Yesus itu kepala pemerintahan di kekekalan, adalah sempurna kalau dia pernah menjadi manusia. Supaya di kekekalan, ketika dia mendidik, ketika dia memerintah manusia, dia pernah jadi manusia. Itu sempurna sekali. Jadi betul-betul tak ada nepotisme ini. Ayo turun jadi manusia. Aku tidak berikan kamu kekuatan ekstra. Dalam segala hal kamu disamakan dengan manusia. Kamu lulus ya? Lulus. Alkitab mengatakan setelah dia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Karena imam besar itu Tuhan Yesus juga menjadi manusia yang bisa merasakan apa yang dirasakan manusia dalam segala pencobaannya. Sempurna. Aduh saudara, kalau kita mendalami Alkitab baru nyambung semua. Gak sepotong ini sepotong itu, nyambung. Makanya kalau kita ketemu orang yang cuma mau mungut sepotong, kita jadi debat. Nggak usah. Kita kan semua sinergi. Ya, ada keterkaitan ya. Saudaraku, sirkuitnya itu sempurna, nyambung semua, saudara. Amin. Terkait dengan hal ini harus ditegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yesus, tetapi roh manusia, bahwa roh manusia berasal dari Bapa. Karena di Bapa segala roh. Ibrani pasal 12. Dengan hal ini maka dapat dipahami bahwa manusia tidak mungkin sama dengan Tuhan, Sang Firman atau Sang Logos itu. Sang Logos adalah pemilik manusia. Yohanes 1, 10-11. Kita baca dulu ya saudaraku. Sebenarnya nanti di poin ini harus saya jelaskan. Ini memang berani sekali, tapi nggak ada pilihan. Saya sudah masuk ke sini ya harus meyakini itu. Tidak mungkin kebenaran yang begitu luar biasa bisa dikalimatkan dengan kalimat sederhana. Apalagi waktu Alkitab ditulis, itu ditulis untuk manusia budak, orang-orang Yahudi yang belum memiliki nalar seperti kita.
pasti ditulis dalam keterbatasan. Tapi kita kan harus bernalar dengan logika yang sehat, yang cerdas dalam pimpinan Roh Kudus, dalam keterkaitannya dengan banyak teks Alkitab. Kita mulai mengerti roh tidak mungkin dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus termasuk, Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikatakan dia Bapa segala roh. Bapa segala roh, termasuk roh-roh malaikat, termasuk rohnya Hilal bin Sakar yang jatuh. Nah, ini orang marah, mulai marah. Masuk roh Lucifer itu dari Allah. Ya sebelumnya memang dia tidak jadi Lucifer, bro. Nah, itu jadi masalah. Tapi sekali lagi kita nggak usah pedulikan, karena kita harus membangun doktrin yang benar, yang punya implikasi, implied dengan kehidupan kita, ya. Dan harus membuktikan kebenaran itu dalam perilaku kita. Masih jauh jalannya, saudara. Saya harus panjang umur untuk bisa jadi guru kecil, asisten guru agung. Ini akan dibongkar semua, ya. Akan luar biasa, dibongkar semua. Nah, kita tidak perlu ribut dengan siapapun. Setuju, saudara? Kita jalan saja. Yang penting hidup kita lurus, ya. Terus dibaca. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Itu diulang lagi loh. Kalau begini kok masih nggak mau percaya gimana? Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Lalu Allah gimana, Pak? Di dalam Elohim itu, dalam Allah itu ada Allah anak. Yang lainnya Bapa. Kok gitu? Memang dari sononya. Wah, capek deh ngomong sama Erastus. Ya terserah situ. Emang dari sononya begitu. Bagus sekali yang kita ngomong begitu, ya. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Loh, Allah yang mana? Allah itu jama Elohim, bro. Ada Bapa, ada Anak. Nah, Roh Kudus yang melingkupi jagat raya, perwakilan dari Bapa dan Anak yang di surga. Kok bisa? Ya, sekarang yuk angkat handphone mau ngomong sama orang di New York juga seketika, apalagi dengan Allah yang teknologinya sempurna. Begitu Bapak di surga, set, real time sampai. Kamu jangan berpikir di zamanku bilaikan dong. Berpikirlah dengan pikiran orang modern dong. Amin. Masa Allah punya anak, masa ada seksual. Sekarang itu domba bisa diperbanyak lewat cloning loh. Kok bingung loh. Ini Allah mengkloning dirinya dari dia keluar anak. Putra tunggalnya Tuhan Yesus. Kapan itu? Itu di luar waktu. You bilang kapan itu salah karena nggak ada waktu. Bicara kapan itu kemarin, hari ini, esok. Waktu itu nggak ada waktu. Jadi nggak perlu dan nggak boleh kita persoalkan. Tapi kalau begitu Yesus ciptaan, you tidak pantas sebagai ciptaan. Karena dia keluar dari Bapa dan dia menciptakan kita. Ayo, kurang apa? Kok gitu? Dari sononya. Nah, kalau orang tanya, oh kalau saya nggak begitu sana, dari sononya dari mana kamu? Sononya kamu? Kita tanya, sono kamu dari mana? Kalau sono gua kan dari orang-orang Yahudi, punya kitab yang tahun 1400 Masehi sudah ada, yang kasih tahu kita ada Adam Hawa. Itu dari dia loh. Kita ngikutin dia. Ngikutin siapa? Amin ya, saudara? Udah jelas kok kita takut. Nah, anak-anak kita diajari begini baru kokoh. Jangan nanti bilang, Kristen tuh nggak logis tuh, soal jadi manusia dialahkan. Anak-anak kita mesti ngerti yang dari sononya. Oh, itu mah konyol, Pak, dari sononya. Ah, sekarang saya tanya, lu sononya mana? Emangnya lu nggak punya sono? Sono gua jelas Alkitab. Perjanjian Lama itu orang Yahudi. Itu Musa yang terima wahyu. Yuk, kenal Musa nggak? Enggak, gue juga enggak. Tapi lu percaya enggak? Percaya. Gue juga percaya. Kalau gue percaya, gue sadur seutuh-utuhnya dari yang itu, tidak dirubah sama sekali. Wah, tuh kokoh kita, saudara. Saya ngomong begini, ini bukan di luar sono, enggak melukai siapapun. Saya ngomong di keluarga sendiri. Jadi kalau ada yang hadir di sini merasa tersinggung, you salah masuk. Bebas dong saya ngomong begini, kan di keluarga saya sendiri. Memang pendeta harus ngomong begini. Dan kalau bicara kebenaran, kita tidak boleh takut. Tanpa takut
kita harus bicara. Kenapa? Nggak ada artinya kematian itu kalau kita sudah percaya Yesus majikan kita. Kenapa? Kita lebih cepat mati lebih bagus. Apalagi kalau kita mati untuk Tuhan Yesus. Tapi berhubung saya masih belum meneruskan semua yang harus diajarkan, saya harus panjang umur. Baca terus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Tuh, nggak kenal kan? Lu nggak kenal lalu sok tahu. Lalu lu nggak kenal. Dunia nggak mengenal, mau kenal nih, you tanya dong orang Kristen, jangan tanya orang di atas gunung nggak jelas. Tanya nih Alkitab, tapi Alkitab salah. You tanya yang tahu isi Alkitab, jangan you nggak tahu isi Alkitab, nggak tahu bagaimana mengeksegesis, lu tafsirkan dengan polar pikiranmu, ya nggak ketemu dengan premis-premis yang sudah kau miliki, asumsi-asumsi dasar yang salah. Sekarang you tanya stasiun di mana? You stasiun Solo, nah gua stasiun Semarang, kan beda bro. Amin. You bikin jualannya kelok-kelok apa, di sana gedung, ada pelok perempatan. Ini perempatan yang mana? Sama dengan Tuhan itu maksudnya apa? Allah itu maksudnya apa? Kan harus dibedah bareng dulu. Kalau enggak bisa ketemu. Makanya kalau kita ketemu orang beragama lain atau orang Kristen yang beda pendapat, kita jangan debat, nggak akan ketemu karena punya landasan berpikir yang beda. Kita harus punya kemanusiaan. Ya wis, ya sudah, kamu percaya begitu ya, ya udah, saudara sebangsa setanah air. Ayo kita bangun masyarakat yang rukun, yang baik. Sama-sama menjadi manusia yang beradab, yang santun, yang saling mengasihi. Nah waktu kita mati baru tahu yang benar itu siapa. Gitu aja. Emangnya kita ngerugiin nama sama orang? Enggak kan? Kita pun enggak boleh mencela orang lain. Kalaupun kita beda, ya beda. You kalau ngomong sama kelompok, you juga bilang kita enggak sama seperti you bilang putih. Putihnya you, putihnya saya beda. Kalau menurut mereka ini warnanya putih, yang ini nggak putih bro. Ini jangan ini putih nih, enggak ini putih. Ya udah ini hitam ya nggak. Menurut you hitam nggak apa-apa. Nanti kita buktikan siapa yang putih. Kalau kita bilang ini putih, berarti ini nggak putih. Nah ada etika hidup kita nggak bilang hitam lu, kafir lu. Nggak boleh di tengah masyarakat, kita nggak boleh. Kita harus dewasa dengan keanekaragaman, polarisasi, kemajemukan masyarakat yang bermacam-macam. Kita nggak boleh bilang ini putih, ini haha itu hitam, ini biru, ini hijau. Nggak usah, ini putih, yang lain ya udah terserah situ menafsirkan, betul nggak? Jangan ini putih, itu kafir, nggak boleh. Itu nggak santun di masyarakat. Saudara sebagai orang Kristen harus santun. Oke? Dunia tidak mengenalnya. Mau kenal? Belajar dari yang kenal. Jangan you nggak kenal, you sok tahu. Oke? Kita yang bergaul dengan papa mama kita di rumah, kita bisa tahu papa mama saya begini. Tetangga bilang, lu salah lu kenal papa lu. Papa lu sebenarnya gini-gini. Gua udah lama dengan papa mama, lu tetangga. Memang ada hal yang harus ditahan, nggak boleh diucapkan. You salah. Kalau kita lihat anak-anak salah itu kan nggak bisa bodoh lo, nggak gitu sayang, mesti begini. Nggak boleh dasar tolol, bego. Nggak begitu sayang, ini begini sayang ya, nggak begitu gini ya. Itu nggak boleh tolol, bego, nggak boleh kan? Lah untuk anak kecil aja kita begitu, apalagi untuk anak gede yang seperti anak-anak, ya kan? Jadi kita nggak usah begitu. Oke, teruskan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, pantaslah kita memberi hormat, pujian, sanjungan, pujaan, dan penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi penguasa sejak zaman dahulu, sejak zaman purbakala. Mika 5 ayat 1. Kita bersyukur, kita mengenal Tuhan yang benar. Kita pertaruhkan seluruh hidup kita untuk meyakini Dia, mencintai Dia, dan mengabdi sepenuhnya bagi Dia. Amin.